Ya, ini namanya Kiai Misbahul Munir. Iya. Nah, Kiai ini kesan saya dulu di pesantren itu orangnya ahli tirakat. Jadi mulai dulu itu beliau ya bersorban begitu. Mulai dari pesantren, belum haji saya tuh udah bersorban. Ya, berjubah lagi ya. Berjubah lagi. Jadi mulai dulu di pesantren. Nah, yang pegangnya tasbih, hanya bedanya sekarang beliau tuh pegang tongkat. Jadi kayak aso, ya kayak tongkatnya Nabi Musa ya. Nah, beliau tinggal di Priuk. Mengajar. Saya dulu masih ingat loh di pesantren itu di pesan Kiai. Kalau kamu itu cuma belajar, tidak akan pernah pintar. Baru kamu bisa pintar dan alim kalau kamu ngajar. Itu. Dulu Kiai kita nyampein begitu kan. Kayak itu Kiai Abdul Alim itu nyampe gitu. Mengajar bukan karena pintar ya. Iya. Mengajar karena ingin bertambah ilmu. Subhanallah. Iya. Saya dulu juga pernah sampaikan juga ada Ustadz Baihaqi di Sidogiri itu. Senior. Nah, itu ketika saya ditunjuk sebagai pembaca, dulu kan ada musyawarah belajar bersama kelompok, lalu ditunjuk pembaca. Nah, saya pembaca. Saya nggak ngerti. Walau orang itu menjadi pembaca kayak jadi guru. Jadi kalau baca untuk dirinya sendiri hanya dapat 25%. Tapi ketika untuk ngajar itu bisa 90% pemahamannya. Itu. Dan leket katanya ketika kita ya. Saya tahu sampean itu di pondok itu, ya subhanallah, ini dulu sampean itu saya lihat kalau ada musyawarah itu paling nomor 1, ngomong itu nomor 1 sampean itu sampai saya. Ya, istilahnya orang Sidogiri dulu acoromo. Acoromo itu apa bahasanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu teman lama di pesantren. Di pesantren Sidogiri. Dalam ketepatan ini ada acara tadi syuting. Acara di televisi di pesantren Cendekia Amanah. Saya ajak ke studio Amanah untuk kita kesan saya ini namanya Kiai Misbahul Munir. Iya. Nah, Kiai ini kesan saya dulu di pesantren itu orangnya ahli tirakat. Jadi mulai dulu itu beliau ya bersorban begitu. Mulai dari pesantren, belum haji saya tuh udah bersorban. Ya, berjubah lagi ya. Berjubah lagi. Jadi mulai dulu di pesantren. Nah, yang pegangnya tasbih, hanya bedanya sekarang beliau tuh pegang tongkat. Jadi kayak aso, ya kayak tongkatnya Nabi Musa ya. Nah, beliau tinggal di Priuk. Kiai, bagaimana Kiai itu merantau ke Jakarta, lalu nama pesantrennya itu Pesantren Ilmu Al-Quran Al-Misbah. Namanya Al-Misbah. Itu gimana kesan-kesan Kiai ini merantau ke Jakarta? Jadi saya itu nggak merantau, Kiai. Jadi ini saya nikah awalnya. Ya, nikah dari istri saya. Istri yang keberapa ya? Jadi istri yang asli lah ya. Asli yang pertama. Itu makmum gitu ya. Oh, ada istri. Jadi menikah Pak Yai. Nikah dengan namanya Ibu Nyai Hajah Mamah Mukaromah. Nah, ini sudah almarhum beliau ya. Jadi saya nggak tahu Jakarta, Kiai. Jadi saya datang ke Jakarta itu nggak tahu, bukan ustadz, bukan kiai, mau ngajar, saya bukan kiai. Kalau orang masih Madura kan Probolinggo dengan itu di sana di Priuk banyak besi-besi tua. Nggak merintis tua, tapi merintis pesantren itu gimana ya? Jadi begini Kiai Holil, saya pikir kalau saya nggak ngajar, itu ilmu saya akan hilang gitu. Dan pesan abah saya itu namanya sama dengan sampean Kiai Holil ya. Jadi abah saya itu pesan, ya kalau kamu ada di Jakarta itu saya nggak nanya uang, nggak nanya kaya, nggak. Yang saya tanya itu kamu ngajar nggak gitu. Kalau kamu ngajar, saya doakan lanjut. Kalau tidak ngajar, udahlah pulang lagi ke kampung gitu. Nah itu semangatnya itu. Kemudian yang kedua, memang dengan mengajar saya merasakan ilmu itu berkembang gitu. Itu semangatnya. Jadi pokoknya harus mengajar. Saya dulu masih ingat loh di pesantren itu di pesan Kiai. Kalau kamu itu cuma belajar, tidak akan pernah pintar. Baru kamu bisa pintar dan alim kalau kamu ngajar. Itu. Dulu Kiai kita nyampein begitu kan. Kayak itu Kiai Abdul Alim itu nyampe gitu. Mengajar bukan karena pintar ya. Iya. Mengajar karena ingin bertambah ilmu. Subhanallah. Iya. Saya dulu juga pernah sampaikan juga ada Ustadz Baihaqi di
Sidogiri itu. Senior. Nah, itu ketika saya ditunjuk sebagai pembaca, dulu kan ada musyawarah belajar bersama kelompok, lalu ditunjuk pembaca. Nah, saya pembaca. Oh, saya nggak ngerti. Walau orang itu menjadi pembaca kayak jadi guru. Jadi kalau baca untuk dirinya sendiri hanya dapat 25%. Tapi ketika untuk ngajar itu bisa 90% pemahamannya. Itu. Dan leket katanya ketika kita itu ngajar daripada kita belajar. Ya itulah mengapa kemudian saya semangat untuk mengajar itu. Ya kalau saya karena mau jadi apa ya, mau jadi pejabat nggak potongan kan begitu kan? Ijazah kita nggak diakui. Ijazah Sidogiri itu nggak diakui. Awalnya begitu ya. Nah, iya, sekarang mungkin mau adalah lah istilahnya. Angkatan kita belum ada, karena belum. ketika saya mau kuliah itu saya cari persamaan. Cari bersama. Persamaan dari persamaan di Bondowoso juga saya ikut persamaan ke Pemekasan Madura, Kiai Mudassir. Jadi kita nostalgia Pak Kiai. Dulu namanya di pondok ya, nggak kebayang sampai ke Jakarta itu Pak Kiai. Boro-boro masuk MUI, masuk PBNU seperti sampean. Saya tahu sampean itu di pondok itu, ya subhanallah, ini dulu sampean itu saya lihat kalau ada musyawarah itu paling nomor 1, ngomong itu nomor 1 sampean itu sampai saya. Istilahnya orang Sidogiri dulu acoromo. Acoromo itu apa bahasanya? Jadi kalau ada ada hewan terus masuk ke dalam tanah, cacing itu dia keluar itu ceromo namanya, itu tanah-tanah yang keluar. Asal ngomong dulu kan begitu. Tapi ya berkahnya, walaupun saya tahu rata-rata yang sukses itu kawan-kawan yang juara itu kok nggak jadi tokoh di kampungnya lah, kok mohon maaf kita ini kan, saya nggak pernah juara nih, sampean katanya nggak pernah juara. Nggak pernah juara, paling cuman kan kita dari 300 santri paling kita paling tinggi saya itu 10 besar. Itu sekali, setelah itu saya masuk di dalam 20 besar 50 besar gitu saja. Tapi dengan itu kemudian kreatif luar biasa kan banyak orang yang cerdas tapi kecerdasannya digunakan untuk membunuh kreativitasnya. Jadi cerdas sekali untuk mengatakan, ini akhirnya kesimpulannya tidak bisa katanya. Ini tidak seperti Samyan itu saya lihat ashabul yamin ya. Gimana ashabul yamin? Ashabul yamin itu orang kanan Pak Yai. Saya tahu Pak Kiai waktu datang ke Jakarta, saya bertemu waktu itu, mohon izin, di kos-kosan. Ya. Sampai subhanallah saya masuk ke pesantren Cendekia Al-Amanah, besar salahim gambreng ini, apa kata saya dulu, padahal ada di kos-kosan. Saya tahu sampai ini orang kanan apa? Orang prinsipnya pokoknya gitu. Entah punya duit atau nggak punya duit, yang saya lihat loh. Orang pokoknya ini biasanya akan didatangkan oleh Allah sebagai ashabus shimal. Nanti ada orang kiri yang akan membantu. Jadi nggak usah mengkirikan, kita kanan terus saja. Pokoknya bikin nanti maunah Allah akan datang. Misalnya kita mau kamar mandi, ya asal mau mandi aja. Mau kemana? Mau mandi gitu. Nggak kepikiran nih ada sabun nggak, ada gayung nggak, ada air nggak gitu. Baru setelah masuk ke dalam, wah airnya nggak ada gitu, baru teriak kan. Sampean kan begitu. Bangun pesantren, subhanallah. Saya tahu sendiri ini sampean kan bukan warisan Pak ya. Alhamdulillah bukan warisan ya. Artinya bukan generasi orang kedua bapak, bukan ya, sendiri aja. Panjenengan mulai kemudian saya lihat pesantren besar, bangunan sana sini. Ya menurut akal kalau sampean nggak bawa pacul Pak Kiai Holil itu. Bener. Nggak bawa pacul, nggak bawa apa, enggak. Tapi kenapa barokah? Apa sumbernya Pak Kiai? Ya sebenarnya saya pernah sampaikan tentu pesan orang tua sebagai pesantren. Yang kedua adalah barokahnya guru-guru. Jadi guru-guru itu lebih senang kalau ngelihat santrinya punya pesantren. Kalau kita orang alumni pesantren itu kan hebatnya bukan karena jadi rektor. Ya itu menarik. Jadi bukan karena dia umumnya jadi dekan, enggak. Tapi ketika ada santrinya punya pesantren, itu senang. Saya pernah didatangin di sini Kiai Muhaimin, itu masih family ya, dan juga didatangin ke Syukron Makmun ke sini ketika pelatihan waktu pertama sekolah ini ke Syukron. Itu senang sekali gitu. Kayak lebih senang daripada anaknya yang bikin. Nah gitu juga guru-guru ketika dengar bikin pesantren itu senang. Jadi senang itu membuat motivasi ya. Motivasi bagi kita. Oh ternyata saya itu mendapat apresiasi, saya mendapatkan penghargaan dari orang yang kami kagumi ya. Guru-guru kan kita kagumi itu. Mungkin sampean juga begitu. Di periode era yang sempit gitu terus bikin masjidnya, nah kan lebih baik
Ya sudah luar biasa. Jadi saya mengatakan berkah lah. Kalau menurut akal yang nggak masuk akal ya, kita nggak punya modal apapun. Tapi yang menarik Pak Kiai, sampean tadi mengatakan barokah guru. Lah ini jarang diungkapkan oleh orang lain, mohon maaf ya. Jadi sampean tidak merupakan guru dan kita sebagai santri kan nggak pernah melupakan. Sampai kapanpun, walaupun Kiai Khalil sudah jadi ketua MUI kan gitu kan. Itu pengabdian. Pengasuh pondok pesantren, jadi Al-Aman, wah subhanallah. Tapi beliau tetap mengatakan ini barokah guru, artinya beliau nggak menghilangkan saya tetap santri kan begitu Pak ya. Iya, makanya bagi kita kalau yang punya paham bahwa kita ini dari pesantren, kita santri, ya sebenarnya kita nggak merasa alim, bahwa yang kita lakukan itu hanya karena tuntutan guru, lalu seperti nasihat orang tua. Jadi jangan pernah dalam hati kita ini merasa hebat. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya mengumpamakan kayak asro, ya abdihi lailan. Jadi kita dijalankan. Bukan kita sendiri yang jalan. Kalau kita jalan sendiri nggak mampu, makanya kayak ya Muslim beli di Priuk seperti itu, kira-kira gajinya berapa? Iya, nggak masuk akal. Apalagi itu kalau istrinya masih satu, istri udah 3. Jangan buka-buka Pak. Ini fitnah sampai bukan 3, 4. Mohon maaf. Jadi Pak Kiai, dalam masalah ini saya itu melihat sampean itu, kalau menurut akal saya sampean nggak mampu kayak buru-buru bikin pesantren. Menurut akal lo ya. Iya. Berapa nilainya ini Pak Kiai? Ya ini kan sudah 1 hektar hampir 11.000 ya. Iya. Saya baru bebasin di depan itu 1 meter, kalau dengan surat-suratnya itu sudah 6,5 juta. Allah. Ini tinggal ngitung lah gitulah. Iya, jadi bisa dihitung aja umpamanya rata-rata 6 juta, karena ada yang di belakang 6 juta kasih kali 11.000, kira-kira begitu. Jadi kira-kira kalau Kiai mengandalkan kerja, gajinya sampean anggaplah 50 juta atau 100. Ya nggak nyampe. Nggak nyampe. Kan kita bayar anak, biaya itu yang nggak nyampe. Nggak nyampe sampai begini. Makanya kita disitulah ada nilai barokah namanya. Barokah orang tua, barokah guru. Barokah itu ada ziyadatul khair. Iya. Tambahnya kebaikan. Memang dapatnya begini, tapi akan nambah. Umpamanya saya mau beli tanah di depan, saya punya duit hanya 300 juta. Itu nilai awal yang harus dibayar adalah 900 juta. Nah, saya ketika punya duit 300, saya akan menggadaikan umpamanya surat sertifikat rumah saya, sambil saya mau jual rumah 1 itu, terus mobil istri saya mau jual untuk beli tanah karena ini nempel dengan pesantren. Tapi biqadrillah, ma'unah dari Allah, saya WA-an dengan seseorang, lalu orang nelpon ke saya. Setelah nelpon bincang-bincang, kok saya katanya ingat ke Yai ada apa? Ya nggak ada apa-apa. Terus tentang pesantren, ya saya mau beli tanah. Dia bilang ambil Kiai, dikasih dolar. Allah ya Rabbi. Pas dengan yang kebutuhan itu, saya ada duit 300, dia 600, pas 900. Jadi kayak ketemu gitu. Itu yang disebut dengan ma'unah dan barokah jadi satu. Allah tambahkan ada orang yang tadi istilahnya dari kiri datang ke kanan untuk membantunya. Makanya kalau saya orang datang ke saya, Yai saya pengen sekolah, tapi saya nggak punya biaya. Saya bilang bohong. Kalau Anda mau sekolah, nggak ada ceritanya Anda itu nggak bisa berhasil. Yang penting Anda niat. Pasti Allah kasih jalan. Jadi sebenarnya kalau orang punya niat untuk sekolah, jangan ditahan-tahan. Pasti ada jalan. Pokoknya tadi ashabul yamin. Kekeh aja, saya pokoknya harus mondok, saya harus kuliah, saya punya cita-cita, saya harus doktor. Nah, itu ditanamkan aja, pasti ada jalan. Soal nanti berliku, ada begini kepental begini, ya pokoknya apa saja dikerjain, yang penting halal. Kerjain saja, pasti akhirnya nyampe. Nah, ini yang barangkali perlu ditanamkan bahwa manil tamasa ilman, ya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu. Jadi orang yang niatnya untuk mencari ilmu, Allah mudahkan ke surga. Mungkin orang mikir mati ya, tapi sebenarnya di hidup itu artinya kenyamanan hidup itu dapat gitu loh. Ini mungkin sama dengan mau ngajar. Ya Misbah, saya pikir juga Misbah ini kerjaannya apa? Apa pekerjaannya? Istri 4, punya pesantren. Gitu ya. Tak mikir saya, waduh. Jadi Kiai memang
banyak hal yang di luar jangkauan kita. Saya itu masih teringat dari dauhnya Kiai Abdul Alim ya, guru kita. Kalau kamu bikin pesantren atau majelis taklim, jangan karena orang, katanya. Jangan karena orang. Karena siapa ya? Karena Allah, katanya. Nanti kalau bilang gini, kenapa kamu bikin pesantren? Lah Kiai Khalil bikin pesantren, saya nggak mau kalah kan, gitu kan? Itu. Ada lagi, kenapa kamu bikin majelis taklim? Kiai Khalil bikin majelis taklim, jangan mau kalah. Nanti Kiai Khalil tidur, saya tidur juga ya. Itu yang dikatakan makana lillahi damah wa tasawuf, kan gitu kan? Kalau apa sesuatu itu karena Allah ya damah. Langgeng kan begitu Pak Yai. Wa makana li ghairillahi in qata wa fasala. Kalau tidak karena Allah ya putus. Satu saat selesai gitu. Jadi memang harus berangkat dari batin ya. Itu yang akan mempertahankan kita, mungkin karir kita dan keberkahan itu Pak Yai. Itu pesan Kiai waktu ngaji ya waktu itu. Ya ojo bikin pesantren, bikin majelis taklim bukan karena orang. Kalau karena orang yang nggak lama, orang yang mati ikut mati juga kita katanya. Nggak ada kompetitornya gitu. Sebenarnya pesan guru yang masuk ke dalam kita menjadi alam sadar itu yang akan kita lalui sampai dapat ya. Iya. Jadi kita pentingnya dalam belajar itu ada guru. Ada yang nuntun. Jadi guru itu tidak semata-mata hanya ngajari ilmu, tapi juga bisa menanamkan karakter, menanamkan cita-cita, lalu juga bisa memberi arah hidup yang baik seperti apa. Jadi kalau dulu kita melihat guru itu tidak semata-mata, wah dia pinter loh, juara, wah umumnya olimpiade, nggak gitu saja, tapi akhlaknya gimana. Karena yang disampaikan dari hatinya guru kepada anak didik itu memberi bekas. Apalagi kalau malamnya didoain. Kan kita doain murid, ya Allah mudah-mudahan murid kita mudah. Itu rahasianya, rahasia ketokohan, kebesaran dari seseorang itu biasanya ya kayak Mulaili itu. Saya ini izin Pak Yai, waktu mondok dulu kamar saya itu berhadapan dengan dalamnya Kiai Abdul Alim. Iya kan di atas sampai di daerah Hai itu kan di atas sumur. Di atas sumur. Kalau saya tidurnya sebelahnya sumur. Kalau sampai dulu kurus. Loncat sana loncat sini. Tapi sekarang sudah gagah jadi gayo subhanallah. Jadi saya ingat kayak kalau malam sholat saya Allahu Akbar itu di atas jam 2 lah. Itu selalu saya ini subhanallah, wajar lah santri-santrinya menjadi ulama itu ya karena mujahadahnya. Kira-kira kita niru nanti itu. Ya, kadang-kadang ya kita pikirkan sekarang anak itu tidak hanya anak biologis, tapi juga anak ideologis. Kadang-kadang anak didik itu ya membanggakan, nggak kalah bangganya dengan anak yang kita lahirkan. Jadi kalau kita ikhlas sebagai pendidik, ya bahasa orang jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru, itu memang harus mencintai murid itu sama minimal. Kadang-kadang melebihi dari cinta anak yang dilahirkan. Lebih perhatian seperti itu. Tapi terakhir Yai, saya pengen tanya, zikirnya sampean yang yang menjadi wazifahnya, mulazamahnya tuh zikir apa ya, biar para pendengar itu langsung diijazahkan saja sekalian. Jadi saya itu sebenarnya sadar bahwa tanawu'at ajnasul a'mal li tanawu'i waridatil ahwal. Masing-masing kiai, masing-masing tokoh itu zikirnya beda-beda. Filosofinya masing-masing berbeda. Karena waridat minallah itu beda-beda juga, bisikan dari Allah. Saya pribadi memang istiqomah tabarok Pak ya. Tabarok. Jadi surat Al-Muluk ya. Surat Al-Muluk. Jadi Al-Muluk itu ya lambang kerajaan ya. Memang harus, kalau kiai itu tokoh apapun apalagi saya yakin nih, kalau Kiai Khalil sebelum saya menyampaikan, saya memperhatikan panjenengan sampean istiqomah di mujahadah sabtiyah. Ini yang tampak loh. Sampai mengatakan, oh inilah kuncinya panjenengan di sana. Sehingga kekuatan pesantren itu ruhnya ada Pak Kiai. Bukan hanya sekedar pendidikan, ngajarin A sampai Z, bukan, tapi ruhnya ada. Lah kalau saya pribadi ya tadi itu Pak, jadi saya istiqomahnya tabarok setiap hari, pagi dan sore biasanya. Tapi ada kuncinya.
Nah ini kunci harus ada kunci baru bisa buka. Kalau nggak ada kunci nggak bisa Kalau buka. tabarok semua pada tahu lah ya. Iya, saya di pesantren ini ba'da asar setiap hari santri setelah sholat asar baca tabarok. Tabarok. Jadi tabarok itu ya dibaca pagi dan sore. Tentu kepentingan akhiratnya jelas, yakni tujadilu qari'aha min adzabil qabri. Jadi surat tabarok itu besok akan membela kita. Kalau digebukin, misbah kurang ajar, nakal, besok ada yang nangkis katanya, ada yang bela malaikat. Itu yang paling penting. Tapi di dunia ini atas sampean itu ada keberkahan nanti. Nah, kalau kita punya kuncinya, di antaranya adalah melazimkan tabarok dan kuncinya. Kuncinya ini begini, izin Pak Kiai. Iya. Izin. Jadi tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Terakhir qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Terakhir ditutup dengan Allahu rabbuna wa rabbul alamin. Kemudian ada doa wa bil mulki maliknil quluba bi asriha wa bir rusuli arsili mulukan tawadu'at. 3 kali Pak. Wa bil mulki maliknil quluba bi asriha wa bir rusuli arsili mulukan tawadu'at. Wa bil mulki maliknil quluba bi asriha wa bir rusuli arsili mulukan. Ini ada keterangan wabil mulki dan dengan kerajaan dengan barokah muluk gitu ya. Malik nil kuluba. Miliki hati orang itu. Oh, malik nil kuluba. Dengan surat Al-Muluk hati orang bisa kita kuasai. Kita rangkul. Kita ayomi. Sampean pernah ngajarin ke saya. Wabil rusli terus saya wabil rusli dengan barokah Rasul ya. Arsili kirimkan kepada kami mulukan tawabat, kerajaan, pangkat, jabatan yang kuat. Izin Pak Kiai, tokoh harus punya. Kalau nggak punya roboh nanti. Ya, apalagi beristri lagi bahaya. Kocar kacir nanti Pak Kiai kalau nggak kuat. Nah silahkan para pendengar barangkali kalau ada yang mau mengamalkan punya Yai Misbah, silakan ya, monggo silahkan. Jadi kita buat para murid ya kita penting ketika ceramah itu ya orang merasa nyaman dan orang mau mendengarkan. Kita kadang-kadang yang diomongin sama, tapi ketika Kiai Misbah yang bicara, itu lain lagi dengan ini gentar ke tongkatnya. Kan sama. Kadang-kadang yang disampaikan Kiai itu enggak sefasih yang disampaikan oleh murid ketika latihan muhadharah. Iya benar. Tapi kenapa ketika latihan muhadharah itu tidak ada sentuhan apa-apa? Sementara ketika disampaikan Kiai dengan suara lirih, itu pulangnya itu bawa oleh-oleh. Jadi yang diomongkan itu langsung menghujam, terkesan itu ke dalam hati itu. Lah penting Pak Kiai, kok lo Kiai harus begini, ada zikir. Memang gini Pak Kiai, zikir menurut saya Pak Kiai jangan banyak-banyak, satu saja. Tapi satu ini Pak Kiai kalau diistiqomahkan, wong saya perhatikan nih tokoh-tokoh besar itu gara-gara satu hal Pak Kiai. Izin Pak Kiai ya, Nabi Muhammad Al-Amin kan gitu kan. Iya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq lah kira-kira demikian. Kalau Kiai Khalil itu saya tahunya di TV One ketua MUI. Tergambar gitu. Kalau Kiai Misbah yang saya tahu itu adalah orang yang pintar kitab kuning, lalu banyak memberi ijazah. Doa itu beliau itu. Jadi kalau banyak justru repot dikenal Pak Kiai. Iya, memang harus satu dalam ilmu komunikasi, dalam satu pembicaraan seperti kita sekarang bicara nostalgia. Nostalgia ketika kita mondok bagaimana masing-masing kita lalu ingin merealisasikan cita-cita orang tua, harapan guru kita dengan kita tetap mengajar. Apakah bikin pesantren, apakah di perguruan tinggi, apakah di masyarakat. Tapi yang jelas para guru-guru di pesantren itu nggak ada kebanggaan lain kecuali kalau punya santri, itu santrinya punya pesantren. Ngajar gitu. Jadi ngajar. Pokoknya ngajar, apalagi sampai bikin pesantren sendiri. Itu udah kebanggaan, makanya menjadi motivasi kepada kita. Makasih Pak Kiai. Sama-sama. Luar biasa. Makasih. Jadi saya itu terus terang Pak Kiai diundang sampean ke sini, saya nggak kebayang gitu. Saya ya siapalah gitu. Tapi ketika bertemu Pak Kiai itu tetap menganggap saya itu adalah teman dulu ya. Kalau saya nyetel Pak Kiai, nyetel struktur organisasi, saya nggak berani nyapa Pak Kiai. Tapi kalau Kiai Khalil masih ingat,
ini kayak misbah teman saya, loh saya seneng saya. Masya Lah itulah kebesaran sampean itu mampu menempatkan orang lain dengan baik. Itu luar biasa. Saya baru harus ditiru itu. Teman-teman sekalian, kita kadang-kadang perlu flashback ke belakang ya, dan melihat bagaimana kita masa lalu kita ya dijadikan sebuah penyegaran untuk menatap ke masa depan yang lebih baik. Kalau kita sudah melangkah, mungkin barangkali keberhasilan, mungkin juga ada kelebihan, tidak perlu kita ini bikin jarak dengan teman yang lain, tidak perlu kita merasa lebih hebat dari yang lain, karena kalau kita tawadhu, rendah hati, Allah akan mengangkatnya. Tapi kalau kita malah sombong, ya Allah yang akan turunkan pada kita. Tapi ingat semuanya kita bisa terrealisasi kalau ada tekad, ada keyakinan, terus di situ di jalan yang benar, di jalan Allah, pasti Allah akan tunjukkan pada kebaikan itu. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita lanjut pada acara berikutnya yang lagi santai-santai, undangan para asatid yang akan datang ke studio Amanah di pesantren Cendekia Amanah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Makasih ya Misbah. Sama-sama Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.